Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan gurame, ikan cempedak. Yang hadir rame, jawab salamnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah berikan umur yang sehat. Yang ngucapin amin panjang umur. Yang paling kencang aminnya cepat masuk surga. Yang pengen cepat masuk surga insya Allah matinya duluan. Amin juga. Sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala al-awlada zinatal hayati dunya wal akhirah. Walhamdulillahilladzi أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المجلس مجلس وليمة الختان Ananda Fauzan Alfandra Nasril, putra dari Abangda Asriluddin Gelar Batin Makmur, beserta Ayunda Ibu Yuliana SPD Gelar Batin Dandian. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai para ayah yang Ustadz muliakan, segenap para bunda yang Ustadz cintai, siapapun yang telah menyatakan beriman kata Allah, buktikan imanmu dengan meningkatkan kualitas takwa di hadapan Allah. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini, melainkan pastikan mati dalam kondisi muslim di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Au kama qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin Bapak Ibu, jamaah walimatul khitan yang dirahmati Allah, siapapun yang duduk hari ini kemudian menyatakan dirinya mengaku beriman kepada Allah, lagi dan lagi kata Allah, jaga kualitas imanmu dengan takwa di hadapan Allah, dan persiapkanlah bekal esok hari untuk pulang menghadap kepadanya. Tidak ada bekal yang terbaik melainkan ketakwaan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti dengan apapun yang kalian perbuat dan kerjakan di muka bumi ini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa qala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, mohon izin dengar dengan iman. Ada pesan yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat ke-21.
bagi kita yang datang dalam walimatul khitan ini, terutama bagi kedua orang tua, siapapun yang sampai hari ini dianugerahi anak putra putri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dan kami telah menetapkan kepada kalian, hendaklah hanya menyembah kepada Allah saja dan berbaktilah dengan kedua orang tua kalian. Apalagi ketika orang tua kalian telah mencapai usia yang sepuh, usia yang lanjut, baik salah satu di antara keduanya maupun sudah lanjut di antara keduanya, maka janganlah sekali-kali mengatakan berkatalah yang baik, jangan membentaknya. Tidak ada perkataan yang terbaik melainkan perkataan yang mulia di hadapan Allah kepada kedua orang tua, dan doakanlah orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Pun demikian Allah menyayangi kedua orang tua sebagaimana kita disayangi oleh mereka berdua sampai pada titik saat ini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wal ulama'il warithin wa nahnu insyaallahu minasyahidin wasyakirin wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat Ustadz muliakan, yang Ustadz hormati, ini yang paling utama dulu nih, keluarga besar Sohibul Hajat. Bapak Ibu, arahkan pandangannya ke depan, ke pelaminan. Ada yang sedang berbahagia mewujudkan rasa syukur dengan karunia yang Allah berikan kepada beliau berdua. Abangda Asriluddin beserta Ayunda Yuliana SPD beserta putra-putri beliau, Masya Allah, ganteng dan cantik, subhanallah. Sempurna sudah kehidupan abang dan mbak ini. Anaknya dua, laki dan perempuan. Allah menyebutkan mbak dan abang, aku ini memberikan anak bisa saja laki semua tanpa ada perempuan. Mungkin ada di antara bapak ibu yang anaknya laki semua tanpa ada perempuan. Tapi juga ada, kata Allah, aku berikan perempuan tanpa laki-laki. Ada ibu yang punya perempuan semua tanpa laki? Ada? Ada. Kata Allah pun ada orang yang aku berikan yujawijuhum, berpasang-pasangan. Laki ada, perempuan ada. Dan alhamdulillah abang dan mbak hari ini sampai titik hari ini Allah berikan dua putra dan putri yang sudah cocok dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan abang dan mbak semakin kuat rumah tangganya, semakin istiqomah ibadahnya, makin kebuka rezekinya, dan insya Allah juga makin istiqomah di akhir usianya. Amin Allahumma amin. Bahkan mohon maaf, kata Allah, ada juga di antara manusia yang aku tidak berikan anak sama sekali. Subhanallah. Dari ayat ini abang dan mbak perlu saya sampaikan bahwa ternyata anak itu adalah anugerah, pemberian dari Allah yang mesti kita syukuri. Maka alhamdulillah pada kesempatan pagi menuju siang ini abang dan mbak diberikan kesehatan dan keselamatan, syukur dengan acara walimatul khitan ini, alhamdulillah. Begitupun juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu, kedua orang tua beliau yang mendampingi di pelaminan ini. Yang pertama, beliau orang tua kita Bapak Herwansyah gelar Mina Mangkubumi beserta Ibu Nursibah gelar Mina dan Dian. Subhanallah, sehat selalu Bapak dan Ibu. Begitupun juga orang tua kita Bapak Alfian gelar Mina Sang Ratu almarhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima amal ibadahnya, amin. Beserta yang masih ada beliau Ibu Hernawati gelar Mina Pujian. Saya sebutkan kedua orang tua karena hakikatnya tak ada anak kalau nggak ada kedua orang tua kita. Betul Bapak Ibu? Hebatnya kita hari ini bukan karena hebatnya kita, karena hebatnya doa dan usaha kerja kedua orang tua kita.
Tak ada anak yang hebat kalau tanpa ada orang tua yang hebat. Maka salah kalau ada anak berbangga diri sampai melupakan jasa baik kedua orang tua. Maka mudah-mudahan Abang Asluddin bersama Mbak, insya Allah Faujan Alpandra ini ke depan menjadi anak yang berbakti dengan Abang dan Mbak. Sebagaimana hari ini Abang dan Mbak berbakti dengan kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitupun yang sangat Ustadz muliakan, segenap Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada hari ini, yang duduk maupun yang berdiri. Subhanallah, Abang yang datang banyak benar ini, subhanallah. Saya melihat di belakang banyak yang berdiri nggak dapat kursi. Ada juga yang duduk, alhamdulillah. Warga masyarakat yang hadir hari ini, mohon maaf yang besar tak sebut saya gelarnya, yang kecil pun tak sebut saya namanya. Yang pasti segenap Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini, insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitupun juga hadir dengan kita pada siang ini beberapa pejabat yang datang, dari mulai kepala desa sampai kepada Pak Dewan. Cuman sayangnya mohon izin Pak Dewan, Pak Kepala Desa, saya nggak diberikan catatan kaki tentang nama-namanya. Jadi saya agak sulit menyebutkan namanya. Cuman jabatannya saja. Tapi insya Allah saya doakan mudah-mudahan yang sudah jadi dewan dan nyalon lagi jadi lagi dewannya. Kemudian yang baru nyalon semoga jadi pula. Karena tetap dewan itu jadi tergantung masyarakat juga. Maka saya tegur yang pertama adalah masyarakat ini. Maka Bapak Ibu doakan mudah-mudahan segenap para calon anggota dewan yang datang ini dimudahkan oleh Allah dalam mengemban amanah dan tujuan mencalonkan dewannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun saya nggak nomor 1 tetap aja amin nggak bisa dirubah. Amin aja. Nanti viral pula nanti amin nanti kabul nggak bagus tetap. Ya walaupun saya nggak nomor 1 enggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada 2 hal ingin saya sampaikan pada acara yang barokah ini Abang. Dan ini mungkin nasihat bagi kita semua yang hadir hari ini Bapak Ibu. Ini acaranya Walimatul Khitan. Artinya bukan hanya sekedar bagian pesta yang mungkin menghibur dan tasyakur di masyarakat. Tapi juga ini bagian di antara syariat. Tapi yang paling hebat, Abang Asluddin merangkai acara syariat itu dengan adat. Luar biasa. Memang Allah memerintahkan dengan kita hormati syariat dan hormati adat. Al-adatu muhakkamat, kata Nabi. Adat itu menjadi hukum sebagai bentuk tidak lupa dengan warisan orang tua. Maka adat kebiasaan di kita sebagai orang Lampung pun dijalankan oleh beliau dalam hal pesta atau mungkin dalam hal tasyakur binikmat ini. Dan ini bagian di antara syariat, subhanallah. Dan yang paling sempurna pula beliau mengundang saya menyampaikan apa hikmah di balik Walimatul Khitan ini. Maka Bapak Ibu jamaah, semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua yang hadir hari ini, terutama yang diberikan anugerah Allah anak. Coba saya mau izin, saya mau tahu, angkat tangan yang datang hari ini yang punya anak, angkat tangannya. Yang punya anak angkat tangannya, coba. Oh, punya semua ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang merasa punya anak, merenung sejenak. Kita bayangkan wajah anak-anak kita. Yang dari mulai kecil, apalagi seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan 10 hari kurang lebih. Melahirkan dengan sakit luar biasa. Ustadz mau tanya ibu-ibu yang hadir di sini, ibu melahirkan sakit apa tidak, Bu? Tolong jawab dengan seksama. Ibu lahir sakit apa tidak? Tapi hebatnya ibu-ibu walaupun lahir itu sakit tapi lahir lagi. Enggak cukup 1 kali. Kenapa? Karena sakitnya melahirkan itu hilang dengan lahirnya seorang anak ke dunia ini. Lupa rasa lelah ketika mengandung 9 bulan. Lupa rasa sakit yang dia derita selama sakit itu keluar darah berapa gelas, bahkan mungkin mohon maaf rusak kemaluannya, robek kemaluannya, keluar darahnya. Sakitnya sudah tak terasa lagi ketika anak yang dikandung keluar ke muka bumi ini.
Maka Masya Allah, ada yang mengatakan, katanya Bang Asuluddin, daripada disunat dengan melahirkan ternyata sakit disunat. Bu, antara disunat dengan melahirkan sakit disunat. Ibu percaya apa tidak, Bu? Harus percaya. Apa buktinya Ustadz? Kalau lahir walaupun sakit, lahir lagi, gak pernah kapok. Kalau disunat, sekali disunat gak mau lagi, Pak. Jadi ternyata lebih sakit disunat dibanding melahirkan. Kan disunat itu cukup satu kali, Masya Allah. Subhanallah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, siapapun yang hari ini berikan Allah anak, ayo kita merenung sejenak terhadap apa yang telah kita lakukan dengan anak-anak kita. Saya yakin memang kita bukan orang tua yang sempurna, tapi Allah mengajarkan lewat lisan Nabi bagaimana menjadikan anak kita ini menjadi anak yang jadi kebanggaan bagi kita dan menyelamatkan sampai di akhirat nanti. Insya Allah. Abang dan Mbak, Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu dipahami tentang anak. Bagi kita semua yang diberikan anak tadi. Pertama, pahamilah abang dan Mbak, anak itu titipan dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Anak itu investasi bagi kedua orang tuanya, baik dunia maupun di akhirat nanti. Karena anak itu titipan, maka ada tanggung jawab dari orang tua kepada anak menjaganya. Hati-hati, Quran menyebutkan Bapak Ibu, fungsi anak ada 3. Pertama, anak itu akan menjadi fitnah. Apa Ustadz? Ujian, cobaan bagi kedua orang tuanya. Tidak sedikit banyak orang tua yang merasa berat ketika mendidik anaknya. Atau mungkin mohon maaf, Bapak Ibu terkadang sering ada ucapan-ucapan capek, lemas, lelah ngurusin anak. Dari mulai kecil sampai dia dewasa. Bahkan sampai ketemu dengan jodohnya. Orang tua ngurusin anak. Kadang anak menjadi beban, bahkan pikiran bagi orang tua. Tidak apa-apa, orang tua memikirkan anak, mengurus anak, insya Allah akan dicatat menjadi amal ibadah yang mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya kalau melihat ada orang tua yang sudah sepuh, anaknya banyak, ya Allah, tapi tidak pernah mengeluh ketika pusing ngurusin anak, subhanallah. Boleh jadi ibadah terbaiknya bukan sholat, ibadah terbaiknya bukan puasa, tapi ibadah terbaiknya adalah ketika dia sabar mengurusi anaknya sampai anaknya menjadi dewasa semua. Subhanallah. Maka saya melihat orang tua di depan ini, subhanallah, mereka adalah orang-orang hebat yang telah membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua hari ini bisa memetik kebaikan di akhirat nanti karena mengurus anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, hati-hati. Ini yang paling parah abang dan mbak. Quran menyebutkan namanya anak titipan itu, anak bisa menjadi aduun. Apa itu Ustadz? Jadi musuh bagi kedua orang tua. Kalau cuman jadi fitnah tidak apa-apa. Insya Allah akan jadi nilai pahala besar bagi orang tua. Karena pusing dan capeknya ngurusin anak. Jadi ibadah bagi orang tua. Tapi malang kalau anak menjadi musuh bagi kedua orang tua. Mohon maaf, tidak sedikit anak yang berantem dengan kedua orang tuanya. Tidak sedikit, mohon maaf, ada orang tua di masa tuanya dihinakan sama anaknya, Pak. Jauh-jauh dimuliakan sama anaknya, dihinakan sama anaknya. Ini anak sudah dididik, disekolahkan, dibesarkan, bahkan diberikan beberapa jatah harta bagi dirinya. Setelah anaknya berumah tangga, tidak sedikit ketika orang tua sudah tua, dia lupa dengan kedua orang tuanya. Ada orang tua yang diusir sama anaknya, banyak. Ada apa tidak, Bu? Masya Allah. Berat. Bahkan Masya Allah tidak sedikit ada orang tua dibentak sama anaknya di masa tuanya. Orang tua sudah mulai sepuh, sudah mulai kurang ingatannya, sudah mulai kurang penglihatannya, sudah mulai kurang cara bicaranya.
Terkadang anak gak sabar nyikapin orang tua, kadang keluar bahasa yang tidak baik. Apa kata anaknya? Dasar orang tua sudah tua gak tahu diri, kata dia. Padahal mohon maaf, itu anak bisa besar dibesarkan sama orang tuanya. Maka saya mohon maaf, siapapun yang hari ini punya orang tua, tolong muliakan orang tua kita. Sudah saatnya anak yang mengerti orang tua kalau orang tua sudah tua. Dulu orang tua ngertiin anaknya karena anaknya belum balik, belum dewasa. Anak menumpahkan makanan. Anak mungkin mohon maaf ngompol kencing sembarangan, orang tua tidak marah. Dia bersihkan dengan tanpa lelahnya. Akan ada sebaliknya, orang tua sudah tua akan semakin lupa. Ketika itulah anak yang sudah dewasa harus mengerti kedua orang tuanya. Maka hati-hati, tidak sedikit banyak orang tua musuhan dengan anaknya. Anak jadi musuh bagi kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir yang ketiga, ini yang paling hebat abang. Mudah-mudahan abang dan mbak Fauzan Al-Pandas ini yang sudah abang sekolahkan, abang sunat dia. Bang Fauzan kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Kelas 5 SD. Nanti mondok ya, SMP-nya tepat Ustadz mau? Gratis gak apa-apa, gak usah bayar. Mau gak? Ya Masya Allah ya kan. Bapak Ibu, Abang Asriluddin beserta Mbak Yuliana, mudah-mudahan ini si ganteng, si gagah, ya Allah. Anak laki itu raja kalau kata orang Lampung tuh ya. Penerus kebanggaan orang tua. Abang menghitankan beliau pesta ini Masya Allah. Ini bukan pesta kaleng-kaleng ini. Saya tadi bilang dengan beliau, Pak, saya bilang di sini kalau sunatan kayak kawinan ya pestanya. Kenapa? Saking bangganya orang tua sama anak. Maka subhanallah, saking bangganya orang tua sama anak, yang gak ada diada-adain, yang gak mampu dimampu-mampukan. Ingin menunjukkan begitu gagahnya orang tua sayang sama anaknya. Tapi mohon maaf, sedikit anak yang mengerti tentang kebaikan orang tua itu. Maka Ustadz titip yang hadir hari ini, Abang Fauzan sudah kelas 5 ya. Begitu hebat ini Bapak dan Ibu bersyukur atas Fauzan yang telah dihitan. Maka Bang Fauzan harus mengenang ini. Nanti Bang Fauzan membanggakan bagi Bapak dan Ibu di kemudian nanti. Insya Allah. Maka jangan sampai anak jadi musuh bagi kita, Bang. Bapak dan Ibu telah capek ngurusin anak. Tapi kadang-kadang mohon maaf tidak sedikit anak membunuh orang tua. Membuat orang tua menyesal di akhir tuanya. Tapi saya berharap siapapun di antara Bapak Ibu yang sudah mohon maaf mati-matian untuk anak, semoga dibalas oleh anak dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka yang ketiga ini yang paling penting Bang. Tadi anak jadi fitnah banyak. Anak jadi musuh banyak Bapak Ibu. Ini yang ketiga harapan kita. Kata Allah, anak ini menjadi qurrata a'yun. Apa itu Ustaz? Penghibur hati, penenang jiwa. Yang disebut dengan anak yang soleh. Anak yang soleh. Saya yakin yang hadir hari ini pasti punya harapan. Pengen punya anak yang soleh. Anak yang berbakti. Anak membanggakan kedua orang tua. Tapi demi Allah Bapak Ibu, anak yang soleh itu bukan karena anak yang kaya. Tidak sedikit banyak anak yang kaya, orang tuanya miskin, malah anaknya merendahkan orang tuanya. Tidak sedikit anak soleh bukan anak yang pintar, karena ada anak yang dia sampai doktor, tapi lupa dengan kedua orang tuanya. Bahkan gak ngaku kepada orang tua, karena orang tuanya bodoh gak sekolah. Anaknya dokter gak ngaku kepada anaknya. Ternyata mohon izin abang, anak yang soleh itu adalah anak yang dia mengenal Tuhannya. Mengenal Allah. Maka khitan, sunat ini adalah syariat yang abang ajarkan kepada anak. Yang hakikatnya mohon maaf, abang dan mbak selaku orang tua akan diminta pertanggungjawaban akan hasil sunat daripada anak kita. Sunat secara fikih adalah memotong kulit kemaluan. Tapi secara hakikat adalah ketika itu anak diingatkan dengan Allah. Maka Bang Fauzan
setelah disunat sayang, abang harus sholat 5 waktu. Sholat itu adalah bentuk ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Karena Bapak Ibu, ini rumus ini. Kalau kita mengingatkan anak kepada Allah, maka nanti Allah akan mengingatkan anak dengan kedua orang tua. Sama dengan suami istri, Pak, Bu. Hubungan rumah tangga itu bukan hubungan timbal balik, tapi hubungan yang betul dia melingkar. Suami, Allah, istri. Kalau suami dekat dengan Allah, maka nanti Allah melembutkan hati suami sayang dengan istri. Kalau istri dekat dengan Allah, maka nanti Allah melembutkan hati istri untuk tunduk dengan suami. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau tanya, Ibu semakin cerewet, kira-kira Bapak berubah apa enggak? Enggak. Bapak, saya mau tanya Pak, Bapak makin sering marah-marah sama istri, kira-kira istri berubah apa makin ngelawan? Makin ngelawan. Jadi gimana Ustadz? Mohon maaf Ibu, mata kita cuma 2. Gak bisa mengawasi tingkah laku suami 24 jam. Betul apa betul? Titipkan sama Allah, Allah yang maha melembutkan hati siapapun. Pak, mata kita cuma 2, telinga cuma 2, gak bisa ngawasi isu 24 jam. Maka Pak, titipkan sama Allah istri kita, biar Allah yang melembutkan hati istri kita. Begitu circle-nya Bapak Ibu. Jadi yuk, suami dekat dengan Allah, istri dekat dengan Allah, nanti Allah menyatukan hati di antara keduanya. Maka abang dan ayu dan mbah mulai dekat dengan Allah. Nanti anak pasti ikut dekat dengan Allah. Mau orang tua marah-marah sama anak dengan gaya mendidik yang kasar maupun yang lembut, kalau jauh dengan Allah, hati-hati, Allah keraskan hati anak kita. Maka lembutkan hati dengan Allah, Allah melembutkan hati anak kita. Ini pesan yang pertama. Maka mudah-mudahan abang dan mbak ketika Faujan sudah disunat, abang dan mbak makin soleh ya. Abang makin soleh, mbak makin soleha. Saya nggak enak kalau nyuruh sholat, pasti abang sering sholat lah ya. Nanti wah Ustaz ngajarin sholat, Ustaz insya Allah. Saya mah abang Nasil pasti rajin sholatnya, mbak juga rajin sholatnya ya. Kenapa? Karena anak perlu contoh. Sekarang ini banyak orang ngasih masukan dengan kata-kata tapi nggak ada contoh. Akhirnya banyak anak ngomong, nyuruh sholat bapak aja nggak pernah sholat katanya. Nyuruh ke masjid bapak aja nggak pernah ke masjid. Emak ini nyuruh pakai jilbab, emak aja nggak pakai jilbab, kata anaknya. Maka contoh itu penting. Maka Ustadz berharap apa yang abang lakukan siang ini, masya Allah, ini hajatan luar biasa. Gak cukup 50 juta hajatan ini. Apalagi yang ceramah dari Bandar Lampung, jauh banget ini, masya Allah. Sengaja Bu, saya datang ke sini kangen. Karena dulu Pak Ujan akikonya saya juga yang ceramah. Sekarang sunatan saya juga yang ceramah. Ini jodoh kayaknya ya. Makanya Pak Ujan mondok tempat Ustadz aja ya. Tunggu setahun lagi mondok tempat Ustadz. Di daerah di Pesawaran, gak jauh. Dari Kemiling gak jauh, daerah Negeri Sakti. Mondok tempat Ustadz, insya Allah. Senang lihatnya Pak Ujan. Gede, ganteng, sudah disunat, masya Allah. Ya, abang dan mbak makin soleh ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena teorinya begini Bang. Kalau pengen punya anak yang soleh, yang pertama jadilah orang tua yang soleh dulu. Jangan nuntut anak mau soleh kalau kita belum jadi orang tua yang soleh. Itu aja. Betul gak kira-kira Pak? Karena perlakuan anak tuh gak jauh dari orang tua. Pepatah mengatakan yang namanya air tidak mungkin menetes ke atas. Air mah netesnya ke bawah. Maka sifat dan karakter orang tua itu gak jauh akan turun kepada anaknya. Makanya biar anak kita gak cerewet, maka emaknya jangan cerewet. Biar anaknya gak gampang marah, abangnya jangan gampang marah. Santai saja gitu lah. Dipeluk, dicintai anak kita, begitupun istri. Jangan panggilan kotor kepada istri yang tidak baik. Nanti anak ngelihat, masya Allah. Bapak Ibu dalam psikologi, suami istri yang harmonis akan menghasilkan anak yang romantis. Itu pasti. Tapi suami istri yang kadang-kadang acuh dan cuek, maka anaknya pun akan kasar dalam kehidupan rumah tangga.
Itu pasti. Maka tolong wahai para ayah, wahai para ibu, agar anak kita lebih baik, terutama mohon maaf ini ayah ibu yang masih muda nih, yang seusia dengan abang dan mbak ini nih, yang anaknya masih sekolah SD, SMP, tolong jaga rumah tangga itu ya Allah. Bahagia yang punya rumah tangga. Ibadah yang paling lama itu bang, ibadah berumah tangga. Sholat paling banter 5 menit. Puasa paling banter subuh sampai maghrib. Baca Quran paling banter seayat 2 ayat. Iya enggak bang? Haji paling banter cuma 40 hari 40 malam. Itu pun cuma 3 hari hajinya mah. Lama karena perjalanannya aja. Tapi kalau berumah tangga Bapak Ibu, dari mulai akad nikah terucap sampai wafat, semua nafasnya, susah senangnya dipandang ibadah oleh Allah. Bu, ibu, berumah tangga tuh bu, baru istri menatap suami aja. Apa bu? Istri menatap suami. Menatap ya bu, bukan melotot. Istri menatap suami, kata Nabi apa? Bagaikan melihat Ka'bah. Ya Allah, turun rahmat Allah. Itu berumah tangga Pak. Suami membelai istri, ya Allah ya Rabbana. Kata Nabi sama dengan mencium hajar aswad. Pahalanya Pak, berumah tangga. Belum sholatnya, belum puasanya, belum apa yang dikasihnya. Maka abang mbak bersyukur punya rumah tangga, tolong dijaga. Alangkah banyak orang yang belum berumah tangga. Kita yang sudah berumah tangga, mari kita bina dengan baik. Kenapa? Karena anak melihat bagaimana kondisi ayah dan ibunya. Maka mudah-mudahan kalau abang dan mbak makin soleh solehah, insya Allah nanti Faujan juga soleh ikut orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dua, abang dan mbak kalau pengen punya anak yang soleh, maka abang dan mbak juga harus menjadi anak yang soleh dengan kedua orang tua kita. Gitu ya teorinya kan. Kita ini kan gak lahir sendiri Bapak Ibu. Kita juga pasti punya orang tua. Kata Nabi, kalau pengen punya anak kita soleh-soleha, maka kita pun orang tuanya harus baik dengan kedua orang tua kita. Abang Asril masih ada ibu ya. Bapak sudah gak ada. Ibu masih ada. Itu ibu. Abang tatap wajah ibu itu tuh. Masya Allah. Sekarang abang masih temani oleh beliau. Subhanallah. Ya. Mbak Yuliana masih ada bapak ibu ya. Itu ya Masya Allah. Masih menemani kita. Apa yang embang dan abah rasakan hari ini ngurusin anak. Itu yang dirasakan oleh bapak ibu kita ngurusin kita. Maka subhanallah. Bapak ibu, siapapun yang masih punya orang tua saya titip. Itu sumber keberkahan. Sumber keberkahan. Kalau belum bisa menyenangkan jangan menyakitkan. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua jangan menyakitkan kedua orang tua kita. Karena apa yang kau perbuat dengan orang tuamu nanti jangan salah Allah membalas lewat anakmu akan menyakitkan engkau selaku kedua orang tuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, Islam tidak ada hukum karma. Tapi kata Nabi, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Silakan kau perbuat apapun yang kau suka, tapi Allah akan membalas apa yang telah kau perbuat. Maka siapapun yang pengen punya anak yang soleh, berbaktilah kita dengan kedua orang tua kita yang ada. Nanti insya Allah anak kita berbakti dengan kita kedua orang tuanya. Insya Allah, oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun yang hari ini masih ada dengan kedua orang tua, bahagiakan dia. Perlakukan orang tuamu sebagaimana raja, maka Allah akan jadikan engkau sebagai raja dalam hidupnya. Tapi abang, subhanallah mbak, orang tua gak banyak minta. Gak banyak minta. Emak kita dikasih kadang dibalikin lagi. Udahlah katanya, buat cucung emak aja. Kasih paujan aja kata dia. Ketika orang tua sakit ditanya, emak bapak sakit? Enggak kata dia. Padahal suaranya udah kedengar batuk-batuk pilak-pilak. Ngomongnya enggak. Kenapa coba? Saking sayangnya orang tua. Enggak mau bilang sama anaknya sedang sakit. Maka subhanallah. Mudah-mudahan abang dan mbak menjadi tongkat bagi orang tua kita yang sudah sepuh hari ini ya. Abang dan mbak. Ini penting. Karena nanti kita berharap anak kita jadi tongkat bagi kita di masa tua kita nanti insya Allah. Orang tua yang sayang sama orang tua
maka nanti anaknya akan berbakti dengan kedua orang tua. Insya Allah. Maka abang mbak, yang mahal dari orang tua itu 3. Bapak ibu, yang mahal dari orang tua itu 3. Bukan tanah warisannya. Warisan bisa habis. Yang mahal dari orang tua cuma 3. Perhatikan baik-baik. 1, doanya. 2, ridhonya. 3, maafnya. Ada berapa bu? Ada berapa pak? Yang pertama apa? Doanya. Maka jangan kurang-kurang kita minta doa sama orang tua kita. Abang jangan kurang-kurang minta doa. Jangan minta lebih daripada itu dah. Udah. Dapat warisan syukur enggak ya sudah. Yang penting orang tua doakan kita. Kedua ridho. Ini ridho penting. Kalau orang tua sudah ridho, Allah ridho dengan kita. Ridho Allahi fil walidain. Wa suhtir rabbi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah digantungkan ridhonya kedua orang tuamu. Dan bencinya Allah digantungkan bencinya kedua orang tuamu. Maka mohon maaf yang sekarang Bapak Ibu sedang jengkel sama anak, sedang kesal sama anak. Mohon maaf, mungkin bukan salah anak kita, tapi kita orang tua yang pernah salah dengan kedua orang tua kita. Maka yuk yang masih ada orang tuanya, banyak-banyak ziarah, banyak-banyak berkunjung. Ini hari libur, kalau pas libur selama tidak ada undangan, luangkan waktu datang ke rumah kedua orang tua. Jangan nunggu ditelepon. Jangan nunggu dipanggil, luangkan waktu datang ke rumah orang tua, mendapatkan ridho darinya. Dan yang ketiga, jangan lupa abang mbak, banyak-banyak minta maaf sama orang tua. Acap kali, kalau orang sudah menikah dan dia sudah punya anak, mohon maaf, lebih mendahulukan pasangan dan anaknya daripada mendahulukan kedua orang tuanya. Banyak orang sudah berumah tangga, dia lupa dengan kedua orang tuanya. Cobalah. Maka mohon maaf, ibu, kalau suami kita masih punya orang tua, dorong dia berbakti sama orang tuanya. Karena tidak sedikit banyak istri yang menjadi penghalang ketika suami berbakti dengan kedua orang tuanya. Dia mau ngasih sama orang tua, diam-diam sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut ketahuan sama istri. Begitupun seorang istri kadang merasa berat berbakti sama orang tua. Kenapa? Takut sama suami. Padahal kata Allah, orang tua kandung maupun mertua itu sama-sama orang tua kita. Punya pahala dan kebaikan yang sama. Maka tolong Mbak Yuliana, ya Mbak, abang masih punya ibu. Mbak harus ridho dan ikhlas. Biar abang sempurna berbakti kepada ibunya. Begitupun sebaliknya, abang, mbak masih punya orang tua. Biarkan dia bisa berbakti sama kedua orang tuanya. Tinggal bareng-bareng kita berbakti dengan kedua orang tua kita. Biar nanti Fauzan dan adiknya berbakti dengan abang dan ibu. Karena banyak orang sudah berumah tangga, dia lupa dengan kedua orang tuanya. Bapak Ibu, ini saja mungkin pesan saya ya bang. Cuman 2. Abang hajat gede begini, kalau sia-sia Masya Allah. Maka mulai selesai ini, abang mbak tambah soleh, yuk tambah perbaiki ibadahnya, dekat dengan Allah, selektif dengan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan. Maksimalkan, jangan ngasih yang haram kepada anak kita. Karena apa yang tumbuh dari daging dari anak kita akan kembali kepada kedua orang tuanya, insya Allah. Abang dan mbak jadi orang tua yang soleh. Yang kedua, abang dan mbak pun jadi anak yang soleh dengan kedua orang tua. Itu saja abang, hikmah dari hitan ini. Bapak Ibu, semoga yang hadir hari ini semuanya, anak-anak kita soleh dan solehah. Dan kita juga jadi orang tua berbakti dengan kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di akhir, mari angkat kedua tangan. Tundukkan kepala kita. Undangan sudah mulai banyak. Takutnya nanti padat makannya bang. Jadi kita mulai. Yang penting pulang dari sini insya Allah perutnya kenyang dan mendapatkan hikmah ilmu yang saya sampaikan. Semoga mudah-mudahan sekali lagi yang hadir hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tak ada kado yang terindah, pemberian yang paling utama melainkan doa yang tulus ikhlas kita berikan kepada beliau yang sedang hajat. Mari sejenak
angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, kita doakan beliau yang sedang hajat, dan kita doakan anak-anak kita semua dan orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kehadiran kami kumpul pada hari ini menjadi kumpul yang mengundang datangnya kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami selesai acara ini bisa mengundang datangnya ampunan dosa dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sampai pada saat ini Engkau masih berikan kami badan yang sehat. Terima kasih Engkau masih berikan kami umur yang panjang. Terima kasih ya Allah. Engkau masih berikan kami rezeki-rezeki yang tiada tara ya Allah. Walaupun kami sadar rezeki yang Kau berikan dengan kami tidak sebanding dengan ibadah yang kami kerjakan kepadamu ya Allah. Terkadang kami sering lalai dalam sholat. Kami sering tidak banyak waktu membaca Al-Quran. Kami sering pelit dalam bersedekah. Terkadang begitu banyak larangan malah kami kerjakan ya Allah. Tapi kami yakin Kau Maha Pengampun ya Allah. Kami mohon ampuni semua dosa kami yang hadir pada siang ini ya Allah. Maafkan semua kesalahan dan kelalaian kami ya Allah. Ampuni dosa kami dengan istri kami. Ampuni dosa kami dengan suami kami. Ampuni dosa kami dengan anak-anak kami. Ampuni dosa kami ya Allah dengan kakak dan adik kami. Ampuni dosa kesalahan kami dengan tetangga-tetangga kami. Wabil khusus ya Allah, ampuni dosa kami dengan kedua orang tua kandung kami ya Allah. Bapak Ibu, dalam suasana yang bahagia ini, mari kita sebut nama kedua orang tua kandung kita masing-masing. Baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Jangan-jangan selama ini kita sering lupa menyebut nama orang tua dalam setiap doa kita. Mari Bapak Ibu, kita sebut nama kedua orang tua kandung kita masing-masing. Ya Allah ya Rabb, ibu kami yang bernama, sebut nama ibu kandung kita. Ya Allah ya Rabb, begitupun ayah kami yang bernama, sebut nama ayah kandung kita. Hadirkan wajah kedua orang tua kita Bapak Ibu dalam doa ini. Dekatkan wajah kita dengan wajah kedua orang tua kita. Ya Allah ya Rabb, orang tua kami yang masih ada kami mohon sehatkan badannya ya Allah. Panjangkan umur ibadahnya ya Allah. Angkat derajat kemuliaannya ya Allah. Mudahkan beliau di akhir-akhir hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau berikan penyakit berat kepada orang tua kami di akhir hidupnya ya Allah. Orang tua kami yang telah pulang kepadamu kami mohon ampuni dosa-dosa beliau ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Luaskan di alam kuburnya. Jauhkan dari siksa alam kubur.
Jadikan alam kuburnya kedua orang tua kami raudhatun min riyadil jannah ya Allah. Jadikan alam kuburnya orang tua kami bagian di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami kalau kami pernah membentak kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami kalau kami pernah melukai hati kedua orang tua kami. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk bisa memuliakan kedua orang tua kami ya Allah. Karena kami sadar ridho-Mu tergantung ridhonya kedua orang tua kami. Benci-Mu tergantung bencinya kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, kami mohon bimbing kami yang hadir hari ini untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, untuk mendidik anak-anak kami jadi anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan dengan kami istri, suami, pasangan yang soleh dan soleh. Solehkan suami kami ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, buka pintu rezekinya ya Allah, mudahkan dalam mencari nafkahnya ya Allah, berkahkan dalam setiap pekerjaannya ya Allah, selamatkan dalam setiap kedudukan beliau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon solehahkan istri kami, lembutkan hatinya ya Allah, berikan sabar dalam hidup rumah tangga ini ya Allah. Begitupun ya Allah, berikan kami anak cucu yang soleh dan solehah, menjadi penghibur hati, penyejuk jiwa ya Allah. Dan jadikan kami imam bagi anak-anak kami yang bertakwa ya Allah. Bapak Ibu, mari kita hadirkan wajah anak-anak kita. Kita bayangkan wajah anak-anak kita dari anak pertama sampai anak terakhir. Ya Allah, sehatkan anak-anak kami ya Allah. Bahagiakan rumah tangganya, mudahkan belajarnya ya Allah. Didik anak-anak kami dengan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma ja'al auladana auladan salihan mubarakan, hafidhal Quran wa ta'wili fiddin ya Allah. Jadikan anak-anak yang bisa menjaga salat, membaca Al-Quran, anak-anak yang paham akan agama ya Allah. Allahumma rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Rabb, di penghujung doa kami ya Allah, kami mohon berikan kami keberkahan dalam hidup ini ya Allah. Berkah dalam umur yang sedang kami jalani, berkah dalam sehat yang sedang kami nikmati, berkah dalam pekerjaan yang sedang kami jalani, berkah dalam aktivitas kami sehari-hari ya Allah. Ya Allah, di penghujung tahun 2023 ini ya Allah, kami mohon jadikan kami orang yang bahagia di muka bumi ini, dan jadikan kami orang yang selamat di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, khusus untuk keluarga besar Bapak Asluddin dan Ibu Yuliana dan semua putra-putri keluarga besarnya ya Allah, kami mohon berikan keberkahan dalam acara tasyakur binikmat ini ya Allah. Catat menjadi amal ibadah kepadamu ya Allah. Maafkan kalau dalam acara ini hal mengandung maksiat, mengandung subhat ya Allah. Jadikan apa yang kami hidangkan, apa yang kami makan ini ya Allah, menyehatkan yang hadir, memberkahi yang hadir, dan semuanya menjadi bagian di antara amal ibadah ya Allah. Datangnya kami hari ini kau catat menjadi amal ibadah pula ya Allah, bagian di antara hablum minan nas di antara kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, keluarga besar Sahibul Hajat, demikian tausiah dan doa pada kesempatan siang kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya kalau bicara tentang konsep orang tua dan anak terkadang-kadang sering melau abang, sering mudah nangis. Karena memang kita ini tidak jauh dari orang tua dan tidak jauh dari anak-anak kita. Maka mudah-mudahan walaupun dalam kondisi pesta,
tidak hanya berhibur biasa, tapi juga bisa menjadikan kita orang yang tahu diri tentang posisi kita menjadi anak dan kedua orang tua. Semoga Bapak Ibu jadi orang tua yang saleh dan semua kita menjadi anak berbakti dengan kedua orang tua kita. Amin ya Allah wal amin. Yang sempurna hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.